Mengaku sebagai menantu Tuhan. Judul kali ini sangat greget. Ayo kita simak bersama-sama. Malam itu di kota Baghdad terasa sangat sunyi, sepi, dan sepi. Apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan yang membuat jalanan di kota Baghdad serasa gelap dan sunyi mencekam sekali. Abu Nawas yang sudah merasakan kantuk yang sangat berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang untuk bubuk. Kantuk, bro. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya yang terketuk. Tok 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 tok. Assalamualaikum, ucap seorang dari luar rumahnya. Siapa sih malam-malam begini bertamu? Tanya Abu Nawas dalam hatinya agak sedikit menggerutu. Terpaksa ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu rumahnya untuk menyambut tamu tersebut. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal sama sekali. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu ternyata. Dan dia bertujuan ingin merampok rumah milik Abu Nawas. Kamu siapa? Dan apa keperluan kamu malam-malam begini datang ke rumahku? Apa perlunya? Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat untuk beribadah? Dan kamu juga sangat takut dengan azabnya Allah. Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun, ya kan? Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. Ya, tentu saja dia bingung. Tapi maksud perkataanmu apa? Tanya Abu Nawas merasa heran. Malam ini kamu harus mengizinku untuk menginap di rumahmu, Abu Nawas. Semalam saja nggak apa-apa. Sebab malam ini sudah terlihat sangat larut dan cuaca di luar itu teramat sangat dingin bagiku. Jadi tidak mungkin aku harus melanjutkan perjalananku malam ini, kata lelaki tersebut. Lalu apa hubungannya dengan aku? Aku takut kepada Allah dan aku harus mengizinkan kamu menginap di rumahku. Apa hubungannya coba? Membuat Abu Nawas semakin heran harus ngomong apa lagi. Oh gini, wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku ini adalah menantu dari Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun itu. Seketika itu Abu Nawas merasa sangat terkejut mendengar perkataan lelaki asing yang ada di hadapannya itu. Oh, kamu menantunya Tuhan? Aduh, Abu Nawas mulai merasa curiga. Oh, benar sekali. Saya adalah menantunya Tuhan yang selalu kamu sembah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Mari kamu ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke dalam, di tempat yang paling istimewa untuk menginap tamu. Sini, masuk ke dalam dulu. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas di belakangnya. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas ya.
Dia tidak sepintar yang aku kira, pikir lelaki tersebut dalam hatinya. Lelaki itu pun mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, di tempat yang istimewa itu, rumah yang lebih megah dan dengan perhiasan yang begitu mewah. Dengan begitu, ia akan leluasa untuk merampok rumah itu dengan barang-barang yang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. Nah, Kisana, kita sudah sampai nih. Silakan kamu nanti menginap di sini sesuka hatimu ya, ucap Abu Nawas dengan tegasnya. Lelaki itu pun merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya. Ini kan Masjid Abu Nawas. Kenapa kamu membawaku ke sini? Mana rumah yang istimewa itu? Dengan entengnya Abu Nawas pun menjawabnya. Maaf, bukankah ini tadi kamu adalah menantu Tuhan, iya toh? Kamu ngaku menantu Tuhan, dan masjid ini ketahuilah adalah rumahnya Tuhan. Jadi silakan saja kamu menginap di rumah mertuamu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarkanmu ke rumah mertuamu di malam-malam yang gelap dan sunyi dan dingin seperti ini. Ucap Abu Nawas agak gregetan. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu, Abu Nawas. Aku gak mau di rumah seperti ini, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya menantu Tuhan menginap di mertuanya. Sedangkan rumahku itu berdekatan dengan rumah Tuhan. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti nanti mertuamu akan marah-marah kepadaku, Kisana. Repot kan saya? Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi kepadaku, balas Abu Nawas dengan agak mengerjai. Lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas tersebut. Dengan terpaksa, akhirnya rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas ini menjadi gagal total. Gagal maningson. Oke lah, dari kisah tersebut kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran, Mas Bro? Ya, kira-kira apa ya pelajarannya? Pelajarannya kalau nginep di masjid aja, Pak Haji. Kalau nginep di masjid kan bisa buat doa malam, salat malam, baca Quran, zikir gitu, mendoa untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu, Pak Haji. Ya, seperti itu. Tapi kalau tamunya tamu beneran ya dijamu di rumah kita gitu kan, biar lebih bisa menghormati. Apalagi kalau menghormati tamu kan pahalanya itu juga sangat besar, Mas Bro. Ya kan, diampuni dosa-dosanya, terus mendatangkan rezeki kepada kita gitu. Ada pesan lain, Mas Bro? Iya, pesan saya tetap, Pak Haji, buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kehidupan ini agar tetap lestari dan layak huni bumi kita untuk anak cucu kita. Seperti itu. Oke lah, tetap aja. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Dadah.